Oke, teman-teman kita lanjut ke bahasan berikutnya ya. Jadi kali ini kita bahas PP Universe yang pertama koin ya. Nah, jadi untuk koin, oke, jadi untuk koin itu apa yang bisa dilihat di sini. Nah, si koin ya teman-teman ya, ternyata di 3.510-nya itu ngapain? Nah, 3.500 ini ya, dia ke reject pas banget di harga 3.720 ya. Jadi di apa namanya nih? Di area Fibonacci 1,618 ya di 370 tuh teman-teman ngelihat harganya langsung ke reject. Nah, ini nih yang harus teman-teman hati-hati. Kenapa? Karena ketika dia menyentuh area resistannya ya, let's say di sini nih. Nah, ya berdekatan lah, beriringan gitu ya. Nah, ketika area resistannya ini ya itu nggak bisa di ibaratnya nggak bisa diklaim lah, candle nggak solid di situ. Terus teman-teman ngelihat harganya turun. Nah, ini biasanya ada potensi yang namanya koreksi lanjutan nih di sini ya. Untuk di bawah, apalagi dia turunnya di bawah 3.500 gitu kan. Jadi kalau misalnya di 3.003, kalau teman-teman ngelihat berikutnya si koin ini turun di bawah 3.390, nah maka ada potensi dia untuk turun lagi ke bawah gitu ya. Kalau ada barang di koin gimana? Ya tergantung nyangkut apa enggak. Tapi gini, based on structure-nya sebenarnya ini masih bisa naik gak? Ini masih bisa naik. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat pergerakan harganya, ini rapih banget gitu ya. Jadi mungkin kalau punya barang tinggal di hold sih sebenarnya. Karena apa? Karena masih naik. Tapi yang menjadi kebingungan di sini adalah apa? Di sini sudah mengindikasikan adanya potensi untuk koreksi gitu ya. Jadi stokastik slow-nya kayaknya udah nggak kuat nih. Nah tadi kalau misalnya di 3.530 ya, 3.530, iya kalau misalnya nih nanti nih besok dikasih naik gitu ya, waduh nggak yakin, coba kurangi porsinya atau di hold dulu nih. Kenapa? Karena ya potensi masih naik sebenarnya kelihatan di sini ya, mungkin sedikit mengecoh aja teman-teman ya. Nah, ibaratnya makanya sebenarnya yang bikin kita kebingungan ya, ya yang bikin serem tuh koin kepemilikan masyarakatnya. Betul. Nah, sebenarnya yang menjadi yang membuat lah salah satunya Mas Emon juga agak-agak kesulitan analisanya itu adalah teman-teman lihat masuknya tuh zigzag ya. 85, 50. Nah, jadi nih, lihat nih ya. Zigzag ya, beli, jual, beli, beli, jual, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Jadi kayak digocek gitu loh. Nah, tapi sebenarnya hmm, aduh berembun. Fokusnya itu pada net akumulasinya nih. Ini kalau teman-teman lihat, ini akumulasinya masih akum gitu. Karena apa? Karena garis birunya sebenarnya yang garis ini yang mungkin nggak kelihatan ya. Ini bisa diedit nggak? Nggak bisa. Oke. Yang garisnya ini masih ini nih masih naik. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat ya potensi untuk kenaikannya daripada suara mendem nggak? Suara mendem nggak aman ya? Jadi ya kalau misalnya memang sebenarnya kelihatannya sih masih bisa naik gitu ya. Kenapa? Karena total accumulatingnya masih relatif banyak gitu kalau dijumlahkan. Jadi ya palingan jaga-jaga dulu aja. Kenapa? Karena ya memang harganya meskipun teman-teman lihat dibawa benar-benar naik turun naik turun naik turun, tapi tetap kalau misalnya kita simplify menjadi ya kita pakai line chart di sini masih ada potensi untuk naik lagi kalau based on structure gitu ya, gitu sih palingan. Iya kurang lebih gitu ya, gitu. Jadi palingan tinggal kita lihat dari mana nih, kita tinggal lihat dari si dari broker transaction ya. Nah ini si Ajet masuk ya, Ajet, KI, IU, KK, AN, PD, XC. Nah inilah mereka itulah ya. Nah sekarang kita tinggal lihat nih. Nah yang keluar siapa? Oh si aku, ZP, CC. Nah XL-nya buang, YP-nya buang, XC-nya di mana XC? XC-nya di sini masih beli ya. Sini si beli bandingin sama buangan dari XL. Nah di sini tapi XL udah buang ya. Nah coba kita lihat dari harga zigzag pertama tuh dari tanggal 6 November ya. Kita coba teman-teman ya dari tanggal 6 November nih zigzag-zigzagnya ya. Aduh.
Aduh, error lagi nih. Kayak lah dari tanggal 10 lah. Nah, di sini XAMG LG ya, kalau kita mundurin nih 10 hari ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, kalau di kanan itu udah banyak XL, XC, ini berarti udah pada jual nih. Kalau kita pakai kalendernya tanggal 10 nih. Ya, jadi bener-bener kalau kita mundur ke tanggal 10 kemarin, nah ini kayak sistem lagi update ya. 00 nih soalnya. Maksimal tanggal 10 ya, teman-teman ya. Jadi ya sudah kita pakai aja. Ya ini nih, ya 10 hari ke belakang lah. XL-nya menguasai ya. Ada XC juga, ada YP juga. Jadi mungkin besoknya naik masih potensi tinggi. Ajet itu siapa? Ajet itu kayaknya Sukor deh. Ajet itu kayak Sukor ya. Gitu ya. Jadi masih bisa di hold ya teman-teman ya. Eh, tapi memang begitu mungkin akan dibawa sangat-sangat choppy ya, sangat-sangat korektif. Tapi ya di sini mendekat, teman-teman lihat ya turunnya nggak begitu jauh. Jadi kalau misalnya besok harganya turunnya ke 3.100, nah ini baru jaga. Tapi ya selama dia atas bawah atas bawah atas bawah, menurutku masih naik nih kelihatannya gitu ya. Oke, next brand ya. Aduh, internetnya sudah mulai ngelek ya. Brand. Brand sekarang turun kalau MSCI makin turun apa makin naik. Nah, tinggal lihatnya gini. Tinggal lihat asingnya. Gitu ya. Brand. Dah. Nah, asingnya masih akum nggak? Masih akum ya. Kalau asingnya masih akum tandanya apa? Tandanya ya bagus gitu. Asingnya akum terus. Nah, terus kalau misalnya di jumlah juga ini kan jumlahnya masih tetap akum ya, masih makin banyak dong gitu kan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah apa? Eh, akan sangat wajar kalau misalnya Mas Emon juga udah sering mention, akan sangat wajar kalau misalnya yang namanya brand itu koreksi. Kenapa? Ya karena di sini naiknya udah tinggi dan belum ada sama sekali koreksi. Jadi ya kalau kemarin kan Mas Emon ngelihatnya ya 9.650 wajar lah untuk dia koreksi gitu kan. Itu bahkan sejak pertama kali dia koreksi ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ngelihat dia naik, ya ini udah wajar banget nih di sini. Dan ya ini juga kan sebenarnya tinggal nunggu momentum yang terbentuk dari stochastic slow-nya untuk memperbesar probability kalau harganya naik lagi. Tapi ya overall di sini kelihatan udah bagus banget ya, potensi untuk naik lagi masih ada. Jadi ya bagusnya di situ untuk si brand ya. Jadi kalau yang punya brand bisa di hold, bagus banget. Sama tinggal kita lihat nih brand kalau dari tanggal 10 teman-teman bisa lihat si aku ya ini masih banyak banget gitu. Jadi teman-teman bandingkan ya, kita bandingkan aku YU dan juga aku YU BK dan si XL. Kenapa? Karena XL bandingin sama si BK aja itu jumlahnya udah 3 kali lipat. Jadi ya kecil lah retail partisipasinya di sini. Kemudian ya buangannya dari ZP, CC, TP, HP, PD. Nah ini nggak bisa ngambil kesimpulan lah. Tapi kalau ZP dan CC mungkin mix gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman tahu KZ buangnya dikit ya. KZ tuh yang pengoleksi terbesar ya. Salah satu yang terbesar. Jadi kalau KZ buangannya cuma dikit mah ya udah kita santuy aja gitu ya. Gitu ya kurang lebih ya si brand ya. Brand masih bagus jadi telok aja teman-teman ya. Masih bisa gaspol. Nextnya kita bahas BRPT ya. Saya bahas BRPT. Nah, BRPT eh ini ya BRPT. Nah, kayak kemarin analisanya ya. 3.600-nya dipantau, ternyata 3.600-nya turun, sama kemarin juga kan udah sempat dimention bahwa hati-hati di 3.810. Kalau misalnya 3.810-nya itu tidak bisa ya menahan, ya koreksi tidak terhindarkan gitu kan untuk si BRPT. Nah, sama dilihat sebenarnya BRPT harganya turun di akum atau harganya turun dan memang di distribusi gitu kan. Nah, ini sempat Mas Emun juga mention gitu kan ya si BRPT-nya kalau lagi dibuang ya jangan dilawan gitu kan. Ya dalam artian ya teman-teman ngelihat nih buangannya tuh pentolannya gede-gede nih. Wah, 127M, 150M, 80M, masuknya 50M doang. Itu jadi ya overall sebenarnya koreksi masih terus gitu terjadi kan. Nah, di sini ngapain nih teman-teman? Nah, ini tinggal dilihat. Seandainya besok harganya turun, ini wajar nggak kalau di bawah 3.400?
Ya ini masih wajar. Kenapa Mas? Ya teman-teman tinggal lihat. Wah ini kebukanya lebar nih. Ya di sini lebar. Oke. Jadi hati-hati kalau biasanya terjun payung begini ya biasanya koreksi yang namanya BRPT cukup tidak terhindarkan. Gitu ya. 3.520 mending jual aja. Ya iya sih dijual sih. Mumpung masih ada cuan dikit gitu. Kenapa? Karena ya mendingan nanti teman-teman tunggu aja belinya di 3.300 itu lebih enak kan dapat average yang lebih kecil gitu. Tapi kalau menurutku sih ini agak-agak kurang. Kenapa? Karena ya masih turun terus nih gitu ya. Untuk BRPT terus kita bahas. Oh ini ya kita coba cek ya BRPT. Nah BRPT ya itu juga salah satunya ya XL topnya ya YP PD sini rame banget ya rame X XT malah XC XC nggak ada ya ada nih buangnya kecil gitu ya rame di XL lah teman-teman lah ya ramenya di XL jadi wajar juga ya kalau dari tanggal 10 kita lihatnya ya tapi ya mungkin coba kita cek per tanggal 20 ini oh XL masih gede ya belinya so wajar gitu ya tadi brand infokan kenaikan ya brand tuh targetnya masih bisa ke 12.000 teman-teman ya tak balik sedikit ke brand ya targetnya tuh ke 10.000 dulu dah dia klaim 10.000 klaim ya 11.000 baru 12.000 ya gitu jadi gitulah ceritanya oke nah next ke Petro ya Petro oh oke nah Petro juga nih kayaknya sindromnya nih sindrom sisir dan ekor biasanya itu sudah berpotensi ya untuk koreksi biasanya kecenderungannya jadi ya teman-teman udah lihat nih ya 9.100-nya udah mulai nggak bisa diklaim lagi ya udah lihat nih ekor ya di sini juga shadownya udah terbentuk jadi udah tahu lah oh ini kayaknya udah mentok nih si bro nih nggak mungkin nih ke 9.400 gitu ya kayaknya bensinnya udah habis gitu ya teman-teman ya nah jadi apa yang harus diperhatikan ya kalau misalnya besok karena ini sebenarnya pergerakan harganya juga masih relatif masih menaik ya masih nanjak ya tinggal dilihat kalau bisa klaim solid di 9.125 maka teman-teman bisa melihat potensi lanjutan yang namanya Petro untuk kembali lagi naik tapi kalau misalnya teman-teman lihat dia ini mulai koreksi ke 8.625 yang pertama ini wajar yang kedua teman-teman harus antisipasi jika teman-teman masuknya di pucuk itu aja sih gitu ya nanti kalau misalnya dia turunnya ternyata agak sedikit besar ya di bawah 8.625 nah ini ceritanya akan beda lagi gitu teman-teman ya jadi kurang lebih seperti itu kita coba bahas untuk yang namanya ini salah Petro nah Petro menariknya sebenarnya ya menurutku apakah kita akan terkecoh atau enggak nah ini nggak bisa ngambil kesimpulan sebenarnya kalau dari foreign flow-nya kenapa karena kalau teman-teman ngelihat foreign flow daripada si PTRO gitu ya kalau teman-teman ngelihat itu eh ini apa namanya di sini ya ibaratnya ini buangannya tuh kecil banget dibandingkan teman-temannya yang lain gitu ibaratnya dibandingkan hari-hari sebelumnya ketika dia melakukan yang namanya akumulasi gitu kan di sini 43M tiba-tiba buangannya 4M nah mungkin di sini mengecil kali ya mengecil nah coba kita lihat apakah sebenarnya di tanggal 20 itu yang berpartisipasi pada Petro itu lebih banyak kan retail apa enggak nah ini kan sebenarnya agak lumayan sepi lah ya TP, HP, LG XL kecil banget ya kan yang buang lebih banyak YP, CC, aku YU sama XA nah kalau Broksumnya ya ini nggak bisa tak ambil kesimpulan gitu tapi mungkin kalau misalnya dari tanggal 10 gitu ya 3 iya 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 ah dah oke so dari tanggal 10 ya kita ngelihat yang majority YU MG TP HP ya UMG TP HP oke ini bandar lokal ya terus YP XC YP CC XC sama XL
sebenarnya udah akum, sudah buang lah, sorry, sudah buang barang gitu kan. Sama si aku buang barang, si kakak buang barang. Sebenarnya ya, kalau ngelihat seperti ini, Petro sebenarnya ada potensi untuk masih naik ya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada potensi untuk naik. Kenapa? Karena ya pilihannya either dia di bawah sideways, atau dia itu dibawa koreksi dulu sebelum harganya naik kembali, gitu kan. Nah ya ini sebenarnya ngasih tahu masih di bawah sideways sih. Jadi ya tadi, selama si bro ini masih ada dalam rentang 8.600 dan 9.125, potensi naiknya masih besar. Kenapa ya? Karena ya ibaratnya dia membuatlah sebuah area support yang baru gitu kan. Secara teknikal seperti itu. Gitu. Jadi, tapi nanti kalau misalnya udah turun ya, yang udah dapet di bawah, misalnya pengen TP, silakan di TP. Kenapa? Ya karena silakan di TP karena ya udah biar teman-teman tenang gitu, cuannya udah dapet gitu kan. Jadi secara psikologis sudah menang gitu. Wah, gue udah menang nih. Ya, cuannya gue udah dapet, udah diterima. Tinggal jalan-jalan deh akhir tahun gitu ya. Gitu, oke? Oke, lanjut ya. Kita bahas PT RO, udah TPIA ya. Nah, TPIA ya agak sedikit terjawab lah kerisauanku ya untuk oh, kerisauanku untuk si TPIA ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau menurut Mas Emon ya agak sedikit sas gitu ya. Dia tiba-tiba dibawa naik dan tiba-tiba dibanting gitu. Jadi kalau menurut Mas Emon kan targetku sebenarnya masih di 6.500 ya untuk penurunannya. Karena apa? Karena based on structure gitu kan. Tapi ya nggak ketutup kemungkinan juga Mas Emon too early gitu ya. Too early untuk uh, nge-call-nya gitu kan. Belajar lah dari beberapa kali TPA pernah gagal kan. Jadi ya wait and see ya teman-teman, kalau misalnya mau masuk juga diperkecil gitu kan. Supaya step by step, bukan sorry. Supaya kalau teman-teman melakukan averaging down sudah tahu. Kenapa? Karena alokasi modalnya memang 8 kali entry, 5 kali entry, 6 kali entry. Nah, kalau misalnya nanti duitnya udah nambah lagi, udah gajian, udah dapet THR, wah pengen averaging down untuk si TPIA punya lagi. Tapi ibaratnya alokasinya jadi lebih gede. Jadi yang masuk juga kalau ibaratnya dalam tanda petik sangkut, teman-teman udah tahu ini cuma berapa, ini masih punya alokasi berikutnya gitu. Energi apa ya bilangnya ya? Dana yang mau diinjek masih masih tersedia gitu untuk kembali chip in ke bawah gitu kan. Gitu ya untuk TPIA. Jadi ya at least kalaupun dia bertahan di area ini ya 6.950 dan 7.250, tetap gak ada potensi untuk naiknya ini, tetap gitu ya. Tapi ini tadi nih, berhubung ya 2 kali resisten in diuji dan gagal, ya harus coba diperhatikan ya, apakah besok koreksinya bisa sampai 6.950 atau enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, palingan ini ya si TPIA ya. Nah, masuknya 48 M ya, langsung dibuang, 7 M dibuang lagi, 6 M. Nah, tapi mungkin kita cek ya per tanggal 10 apakah jadi agak sedikit ke belakang gitu untuk TPIA. Nah, ini coba kita lihat ya siapa yang akum. Nah, yang akum ada aku dan YP. Aku, YP, MG sama XL ya. Jadi berturut-turut lah mereka ya. Jadi apa Mas? Jadi coba ditunggu dulu. Kenapa? Karena ya ada campur tangan retail di sini ya, masih yang buang BB, YU, CC. Jadi mungkin ya akan sedikit lama dibawa di sini. Tapi ya itu tadi, siapa yang di saham-saham yang sedang koreksi, siapa yang megangnya paling kuat, itu yang menang. Jadi cara menangnya gimana? Bukan masuk di sini banyak, tapi teman-teman bisa alokasikan dalam artian setiap dia koreksi 4%, masuk saya akan terus masuk setiap koreksinya 4%. Jadi strateginya gitu ya. Jadi apa? Jadi bukan kita timing the bottom, tapi udah tahu nih, semakin dia turun, saya sudah punya alokasi modalnya. Jadi alokasinya sudah disediakan sebelum teman-teman pencet entry gitu ya. Dan misalnya, aduh mas nggak yakin, aku titip sendal dulu dah, boleh nggak? Boleh banget. Ini juga tetap termasuk dalam strategi teman-teman mau invest ya kalau di saham PAPP. Kenapa? Karena ya sayang banget kan kalau masuknya tuh early lah 8.000 kemarin kan. Gitu ya. Oke. Jadi itulah ya teman-teman ya untuk PP Universe, segitu aja. Segitu aja ya untuk
PP Universe ya. Sip. Oke, next untuk cuan. Oke, next untuk cuan. Oke, next untuk cuan ya teman-teman ya. Eh, apa yang teman-teman lihat di cuan nih? Ya gitulah, kayak cuan sama CDA kan, ya kita sebagai retail gimana sih teman-teman ya? Digodain mulu sama Pak PP gitu ya. Tadi Pak PP sempat telepon, Mon, coba pura-pura nggak dibahas, marah gak? Ternyata marah gitu ya. Oke, jadi apa? Jadi ya kalau misal teman-teman lihat nih ya, untuk si cuan, nah ini sebenarnya yang harus jadi concern nih. Ya emang ternyata bener kan 2140-nya itu direspon harganya langsung loncat gitu kan. Nah, terus apa? Terus ya ya udah ada potensi untuk naik ya, ini ada. Kenapa? Karena ya dia 2200-nya klaimnya kuat ya. Tapi ya meskipun ada selling pressure-nya relatif kuat. Apa namanya? Selling pressure-nya kuat kuat juga gitu untuk nahan ya namanya pergerakan harganya nggak kemana-mana kan. Ya soalnya teman-teman udah seneng nih. Wah, cuannya naik bro, ya naik tiba-tiba ditekan lagi kan. Jadi ya itu tetap dipantau gitu dalam artian biasa ya kalau ekor-ekor indikasinya naiknya nggak terlalu kuat. Nah ini yang stochastic slow-nya juga sebenarnya bisa naik nggak ya? Ini sebenarnya masih bisa naik gitu. Karena apa? Karena mereka ini udah mau ketemu gitu kan. Tapi ya tetap sih Mas Emon bilangnya pantau dan hati-hati gitu ya. Sama si cuan itu, nah menarik ya. Nah ini udah masuk lagi 100 M ya. Udah 25 M, masuk lagi 100 M. Mungkin retail-retail udah mulai capek menunggu. Tapi seperti biasa ya, semakin hold ya menariknya sih gini ya. Si Kajet kagak ada jualan sama sekali. Tapi kalau misalnya kita ngomongin volume daripada si siapa nih retail XL ya, ya buangannya udah lumayan banyak ya, sisa 200. Kalau dari volume lah sisa 230.000 gitu kan. DP juga masih ada. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat lagi yang namanya per tanggal ini deh ya, per hari ini ya, biar Jos ya ngeliatnya. Nah ini Kajet beli lagi bosku, Kajet beli lagi, BB beli lagi, aku beli lagi, BB beli lagi, Kajet beli lagi, terus XL buang bos, XL, XC, wah ini naik lagi, ini kelihatan ya naik lagi ya. Jadi karena apa? Karena jomplang ya, ngelihat dari tanggal 11 sih jomplang tiba-tiba masuknya gede kan. Jadi ya potensi sebenarnya ngelihat cuan dan CDI akan naik sih potensi gitu ya untuk naik. Itu sih simpelnya ya. Karena dari broker transaction-nya udah kelihatan ya, udah kelihatan naik gitu. Jadi mantap ya, berpotensi ada naik lagi gitu. Kenapa? Karena lihat dari asingnya aja, wah tiba-tiba asingnya masuk nih, tek gitu kan. Gitu. Cara tahu broker-broker yang baik apa enggak, bukan broker baik apa enggak, tapi ya terindikasi lah. Dia itu asing apa enggak, terus yang kedua dia bandar apa kagak, gitu. Ada ya nanti, ada lagi kelas bandarmologi gitu ya, intensif kelas yang berikutnya gitu. Gitu ya. Jadi kurang lebih gitulah untuk si cuan gitu ya. Nah untuk next targetnya kemana? Ya kalau bisa ya dalam beberapa hari lah ya pasca MSCI ini potensi lagi dong ke 2360 gitu kan pergerakan harganya. Harus bisa lah ya. Kalau misalnya bisa, wah ini akan naik lah ya. Naiknya lebih tinggi gitu ya. Oke, kurang lebih untuk cuan kayak gitu. Kemudian mungkin agak sedikit berbeda nasibnya dengan CDA gitu. Gitu ya. CDA kalau yang nanya cuanmu udah aku TP ya, udah ada sih yang tak TP ya, udah ada yang tak TP, tak sisain aja dikit biar portonya cerah. Nah untuk CDA ya, untuk CDA itu apa? Nah ini CDA justru kebalikannya ya. Ini agak segi semi berat gitu ya. Nah agak semi berat ya, di 1815
selling pressure juga kuat. Nah, ini tinggal dilihat. Ini beneran selling pressure yang kuat dari mana nih? Emang beneran dari asing, kayak si cuan ini kan. Jadi ibaratnya ya di sini teman-teman bisa ngeliat nih, wah, belinya 100M tapi naiknya kecil. Nah, sekarang kita lihat CDIA. Nah, naiknya agak gede sih, tapi naiknya masih kecil. Ya, potensi naik tetap ada lah. Ini udah nukik juga. Masih bullish ya, tetap ya, masih bullish. Jadi di hold aja teman-teman ya. Di hold aja, potensi naiknya masih bisa lebih naik gede. Di kurang lebih tinggal ditunggu ya, palingan tinggal ditunggu ya ini ya. Kayaknya di akhir tahun udah pada bosan ya retailnya, kayaknya lebih suka kayaknya Dewa mau ke 1000, BRMS mau ke 1500, mungkin lebih ke sono gitu. Sudah perhatiannya sudah teralihkan ya, sama seperti kisi-kisi yang tadi Pak PP telepon ya ke Mas Emon ya. Wih, canda. Nah, di sini ada aku ya, BK sama MG ya. Aku BK sama MG masuk. Ini gede lagi ya BK akunya ya. Yang jual XC, NI, XL, LG. Ya, bagus ya. Jadi mungkin dari tanggal 17, dari tanggal 10 ya coba ya. XLYP memang dari tanggal 10 masih gede ya, tapi per hari ini XLYP SQ memang masih gede kalau dari tanggal 10. Tapi ya kalau misalnya teman-teman melihat yang di tanggal 20-nya itu, ya ini kelihatan banget ya. Aku CCBK, aku CCBK-nya Akum, yang buangnya XC, ini retail ya, XC, NI, XL, YP mana YP? YP nggak ada di sini. Ya ini tetap retail gitu ya. Jadi potensi naik tetap ada di sini YP-nya Akum, tapi lumayan jauh ya bedanya ya antara retail terdekat tuh kayak si YP ya, YP ke aku kan naiknya lebih tinggi gitu ya. Jadi ya potensi untuk CDA dan cuan masih manggung lah ya. Kenapa? Karena ya kelihatan lah dari apa namanya Broxum sama foreign flow-nya ya, ibaratnya bosen ya retailnya pada bosen gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya untuk PP Universe. Oke.